Siap, Mbak Ina Tovani. Baru 30 ya. Langsung ke berikut apa mulai tetap lagu di Saraya? Nanti langsung ya, tapi pengantar dulu nanti. Oke, tunggu Boleh. lengkap dulu. Siap, tak tunggu. Ya, ya. Monitor, monitor, Pak Mas Panggi, Mas Panggi. Tolong disiap ke breakout room, ya, Mas. Oh, Sudah sudah, Mas nggih. Tahrul, Baik, sudah Bapak Ibu, dibikin breakout. kita mulai, nggih. Yai Firin, sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita para pembimbing kita. Insya Allah kita hari ini tiga kelompok akan melakukan pembimbingan dan insya Allah eh, pekan depan panjenengan sudah harus hadir di Balai Diklat Keagamaan Semarang untuk klasikal ya. Mudah-mudahan nanti saat klasikal panjenengan semua eh, eh, siap gitu. Panjenengan diparingi kesehatan, kemudian kemudahan, kelancaran bisa hadir di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Sebelum klasikal, eh, Bapak Ibu akan melaksanakan pembimbingan terakhir. Jadi nanti mohon langsung ditanyakan kalau belum ada yang masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ke para pembimbingnya, trik-triknya, kemudian kiat-kiatnya begitu. Dan nanti saat ujian seminar itu nanti lancar semuanya begitu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kemudian nanti kelompok satu itu dibimbing oleh Bu Nikmah, nggih. Kemudian Pak Firin kelompok 3, kemudian Pak Mukhlis kelompok 4. Untuk Bu Ratna besok pagi. Demikian mungkin ada tambahan dari Pak Panggi. Dari kami, saya terima kasih. Selamat mengikuti pembimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi. kasih Kelompok Mas satu Tahrul. saya ya. Sebelum dimulai, Bapak Ibu izin alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk teman-teman dari kelompok 1, 2, dan 4, salah satu perwakilan untuk kami jadikan host, silahkan untuk raise hand ya. Dari kelompok 1 siapa, nanti untuk merekod. Satu siapa yang mau merekod? Pak Mustafirin, kelompok satu ya Mas ya. Pak Firin, kelompok 2. Pak Firin Oh, kelompok kelompok dua. 2. Oke. Oke. Ya, kelompok 1 sudah ada yang record, terus kelompok 2. Siapa perwakilan kelompok 2? Present saja langsung yuk, lebih cepat, lebih baik, biar waktunya efektif begitu. Silahkan, kelompok 2.
Kelompok 2, kelompok 4. Kelompok 2 tak tak berikut kok belum muncul. Kelompok 1, 2, 3, 4, Mas. Sebentar, saya masukin ya. Ya. Mas Guseli kelompok berapa? Kelompok 2. Oh ya, kelompok 2 sudah ada yang perwakilan record. Kelompok 4 siapa? Yuk, resen yuk. Mas Bangke, saya kelompok berapa, Mas? Eh, Pak Mukhlis kelompok 4, Bapak. 4G. Oke. Sampai jam berapa, Mas? Eh, Kalau ini 6 JP di jadwalnya, Pak. Oh, di jadwalnya ya. Baik. Oke. Nanti kondisional ya. Oke, nanti menyesuaikan saja. Ya, baik. Terima Oke, kasih, Bapak. Mas. Oke. Kelompok 4, Mas Rosin. Betul Pak, Mbak Sagita aja Pak. Jadi udah angkat tangan juga. Hasilnya nggak terlalu Oh, menentukan. Mbak Sagita ya. Oh iya. Oke, boleh Pak. Oke, sudah semua. Oke. Eh, Mbak Ina, ini bisa dipersilahkan langsung ke breakout room atau ada yang mau disampaikan dulu? Oke. Ya, teman-teman silahkan ke breakout room-nya masing-masing ya, menyesuaikan kelompoknya. Adik-adik, masih kurang berapa ini? Kurang 1 orang ya. Satu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik semuanya? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Baik, Bu tuh sambil senyum. Kita coba berikan senyum di kelas kita pada pagi hari ini. Ini udah lama nggak ketemu nih ya. Baik, Bu. Tapi mukanya kayak ketekuk-tekuk gitu. Jadi gimana gitu? Gimana? Sudah pada selesai laporan aktualisasinya? Sudah berapa persen? 80, 90 atau sudah selesai semua, Bu? Gitu. Jadi, nah, baik, kita buka dulu saja ya. Alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita terkait dengan coaching pra evaluasi ya, sebelum adik-adik melaksanakan seminar aktualisasi ya, kan depan ya, ke Balai Diklat Keagamaan Semarang. Nah, untuk itu pada pertemuan hari ini, insya Allah kita akan mencoba melihat ya bagaimana progres dari adik-adik semua dalam menyusun laporan aktualisasinya dalam rangka persiapan seminar aktualisasi. Tentu teknis ya pembelajaran kita di pagi hari ini tetap seperti coaching-coaching sebelumnya, eh, one by one ya. Tidak mungkin semuanya saya berikan, tetap kita satu persatu
jika adik-adik sudah sesuai ya menyusun laporan aktualisasinya sesuai dengan template dan panduan yang diberikan, sesuai contoh yang sudah pernah saya share juga, insya Allah tidak akan banyak perubahan. Nah, yang berikutnya adik-adik nanti bisa melanjutkan dengan menyusun bahan paparan ya, berupa PowerPoint ataupun Canva, monggo silakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka silakan ya adik-adik ya, siapa yang akan presentasi terlebih dahulu yang sudah siap, sudah ready, nggak usah tunggu-tungguan, sehingga pembelajaran kita yang sejatinya ini di jadwal itu ada 6 JP ya. 6 JP itu kalau kita sesuai 6 kali 45 itu bisa sampai siang nanti ya. Tetapi insya Allah nanti kita menyesuaikan. Jika adik-adik misalkan ini sudah sesuai semua laporannya, kenapa tidak ya kita ikan cepat, ikan gabus semakin cepat semakin bagus ya. Jadi adik-adik bisa melakukan aktivitas yang lain. Jika masih ada yang perlu direvisi, silahkan dilanjutkan untuk merevisi, dilanjut dengan apa namanya finishing ya, finalisasi untuk bahan paparannya. Begitu ya. Jadi biasanya kalau saya tidak banyak ada yang harus saya sampaikan, tidak banyak harus direview, direvisi, maka 1 jam aja bisa kita selesaikan nanti. Baik, silakan untuk yang pertama eh, siapa terlebih dahulu. Nanti untuk teknis pelaksanaan seminar saya jelaskan di akhir ya, setelah adik-adik sudah presentasi semuanya. Monggo. Mbak Azah kayaknya. Ya, Iya, boleh, Mbak. Bu. Nah, silakan Mbak. Share screen. Sebentar. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah. Ini BK. Nah, Mbak kita ini di PDF. Oh, ini Word ya. Di Coba Word. langsung tak lihat di judulnya Mbak, di title-nya coba. Optimalisasi keterbukaan siswa. Nah, ini jadikan 3 baris, Mbak. Oh, nggih, Bu. Optimalisasi keterbukaan siswa, enter. Melaluinya enter. Bukan sebentar. Nah, teman Terus, sebaya D-nya enter. nggih. Nah, oke, sekarang kita ke daftar isi langsung. Nah, kita lihat langsung ke bab 3-nya. Rencana tindak lanjutmu belum ada, Mbak, di sini di bab 3. Rencana tindak lanjut ada di pembahasan, Bu. Berarti dibalik nanti ya. Berarti bagaimana, Bu? Mbak, dibalik. Mbak Azah itu setelah capaian, nanti kendala antisipasi, Oh, berikutnya, ya, baru ini apa sih? pembahasan. Pembahasan pelaksanaan aktualisasi. Tidak, jadi rencana tindak lanjut ini kan baru pembahasan ya, pembahasan Nggih, Bu. pelaksanaan aktualisasi Nggih. ya. Ini sebetulnya nggak usah, nggak apa-apa sih Mbak. Ini sudah Usah nggak apa-apa. include kecapaian. Jadi pelaksanaan ini include kecapaian. Jadi poin B-nya itu kendala dan antisipasi, poin C-nya rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut, Bu. Nah, sekarang langsung ke halaman 18 ya. 16 18. apa 16. Ini, Bu. Ya, sudah dicapai tanggalnya output. Oke, lanjut. Nah,
Oke, ya sudah sesuai. Sekarang saya tanya ke Mbak Aza, ada kendala apa pada pelaksanaan kemarin? Coba di kendala antisipasi. Nah, ini ada berapa halaman nih pembahasan itu? Pembahasannya lumayan cukup banyak, Bu. Nah, Hmm. bentar. Terus ini apa? Matrik apa itu? Itu yang Oh, peserta ya, hasil dari siswa. analisisnya, analisis video konselingnya. Oh, sebetulnya ini masuk di lampiran saja. Hmm. Tapi udah gini aja deh, daripada Mbak Azah nanti merubah terlalu banyak. Poin B ini sudah nggak masalah, nggak apa-apa. Mhm. Terus di poin C itu kendala antisipasi. Sebetulnya ini kan analisis kan, hasil ini kan, hasil dari apa perolehan data-data itu kan, Mbak. Nggih, Bu. Ya udah nggak apa-apa sih daripada nanti apa dibuang. Ya udah tetap aja poin C nanti kendala antisipasi, poin D-nya rencana tindak Rencana lanjut. tindak lanjut. Mm-mm. Coba lihat Mbak, terus ke poin C-nya kendala antisipasinya. Nah, ini. Apa di sini kendalanya Mbak Azah? Kalau itu waktu itu, Bu, yang siswanya disuruh membuat video konseling teman sebaya itu kan kayak mereka itu ada yang mau langsung, terus ada yang ngerasa kayak, loh kalau curhat kok apa pakai di video kayak gitu. Jadi kayak apa sih ke kamera itu ya takut kayak gitu, takut di Nggak video. pede gitu ya. Nggak pede. Terus solusinya gimana Mbak Solusinya antisipasinya? dengan melakukan pendekatan, Bu. Ya kayak apa? Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Oke. Yang lain-lain tidak ada ya sesuai ini. Sesuai. Sesuai dengan waktu yang sudah disusun di rancangan ya Mbak. Gitu, sesuai. Oke. Kayaknya di atas tadi itu sudah ada rencana tindak lanjut ya. Sudah Nah, dibagi itu dipindahkan, dipindah ke di poin D. pointe. Ada sub judul sendiri, rencana tindak lanjut ya. Ibu. 3 poin D berarti ya. Kemudian ke bab 5, simpulan, rekomendasinya. Oke, sudah cukup buat Mbak Azah, sudah sesuai ya. Nanti tinggal ditambahkan bab 3 poin D. Ya, Ibu, berarti untuk yang lampiran-lampiran lainnya itu seperti ini juga atau Nggak apa-apa, ini kayak gini boleh. juga? Ya, Ih, boleh. Hanya Mbak Azah itu terlalu pembahasannya terlalu banyak, tapi ya nggak apa-apa hmm, sih. Itu kan menambah apa, penjelasan ya untuk Ibu. analisis datanya. Ih, Total ada berapa halaman? 110, Bu. Iya, banyak. Karena apa? Hmm, Tadi ada pembahasan itu ya yang sebetulnya kita nggak perlu sudah langsung masuk include di capaian, tetapi karena Mbak Azah membahas detail, ya sudah nggak apa-apa. Konsekuensinya memang halamannya lebih banyak dan lebih tebal. Baik, cukup buat Mbak Azah. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, ya. Berikutnya silakan. Mohon izin, Saya Ibu. Bu, mohon izin Ibu. Boleh silakan Mbak Anggi. Hmm. Baik izin share screen ya Bu. Ya. Apa sudah bisa dilihat Bu? Ya, di judul Ya Bu. di cover depan dulu ya Mbak. Dulu fikih.
penggunaan media flashcard dalam meningkatkan kemampuan bacaan sholat fardu siswa. Flashcard. Coba pada mata padanya diturunin, Mbak. Terus di nya turunin, di MTS-nya turunin. Di MTS diturunkan di enter. Ya, nanti spasinya diatur ya. Nah, media flashcard. Coba kalau dalamnya di enter gimana, Mbak? Dalamnya di enter bisa jadi satu baris nggak dengan kemampuan? Oh, nggak bisa ya. Itu berapa? 14 atau itu 14 ya? Dalam meningkatkan kemampuan bacaan. Oh, tetap nggak bisa ya, terlalu panjang ya. Saya maunya itu dalam meningkatkan kemampuan bacaan sholat fardu siswa itu tuh jadi satu ini. Tapi kayaknya nggak bisa. Kalau nggak bisa, ini aja kayak tadi aja. Penggunaan media flashcard dalam meningkatkannya di atas. Yes, kayak gini ya. Ada mata pelajaran enter, padanya enter, D-nya enter. Ya, oke. Sekarang kita ke bab daftar isi. Nanti ini spasinya dibetulin. Daftar isinya itu Belum. masih belum jadi, Bu. Kalau belum jadi langsung kecapaian bab 3. Ya, ke matriknya, Mbak. Pelaksanaan. Oke, boleh lanjut. Lanjut ke kendala antisipasi. Mbak Anggi ada kendala apa pada pelaksanaannya? Ada, Bu. Apa kendala yang ini apa? Pertama itu ketika menyebarkan G-form untuk kebutuhan itu, Bu. Jadi anak-anaknya cukup lambat mengisi. Kemudian ada kendala internet juga. Terus gimana? Waktu G-form, waktu analisis kebutuhan ya? Iya, dan juga Akhirnya gimana? evaluasi terakhir. Jadinya harus saya eh, pantau satu-satu gitu, Bu, ke anak-anaknya. Jadi tidak bisa ditinggal sendiri untuk mengisi gitu. Ya. Kan bisa bisa dalam satu kelas barangkali terus dipandu gitu, Mbak. Iya, betul, Bu. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Kemudian ketika penyebaran flashcardnya itu di internet juga, Bu. Karena kan saya mengirim file kepada masing-masing anak. Nah, beberapa anak itu terkendala jaringannya, jadi solusinya saya beri tethering dari HP saya sendiri, internet saya. Kemudian berikutnya Mbak Sama di poin mendamping. PL. Oke, sekarang ke penutup. Jadi adik-adik semua harus ada rencana tindak lanjut ya, karena itu nanti menjadi bagian dari kegiatan yang akan dilakukan setelah lulus Latsar CPNS ini. Adik-adik mau ngapain gitu ya. Oke, lanjut ke bab 4, penutup simpulan rekomendasi. Rekomendasinya mana, Pak? B. Iya. Bab ini poin B-nya atau poin ini baru A. B-mu belum ada. Oh iya, belum, Bu.
Ya, nanti diselesaikan setelah ini. Jangan lupa supaya nggak ngulang lagi di poin B, rekomendasi itu nanti seperti yang tempatnya Mbak Azah tadi ya. Rekomendasi Mbak Anggi akan ditujukan kepada siapa? Misalkan bagi guru, bagi siswa, bagi madrasah, gitu ya. Ya, Bu. Supaya spesifik, ya, rekomendasi kita memberikan rekomendasi ini akan kita tujukan buat siapa. Oke, cukup buat Mbak Anggi. Silakan nanti dilanjutkan ya, diselesaikan, dibuat bahan paparannya. Bu, Berikutnya, untuk lampiran-lampirannya itu mm-mm. seperti tabel-tabel gitu. Nggak apa-apa, itu benar lampiran itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, berikutnya silakan. Saya Bu, Ya, boleh, Mas. ya izin share screen ya Bu ya. Sudah terlihat Bu? Udah. Ya Bu. Calon penghulu peningkatan layanan nikah melalui digitalisasi akta nikah di Kawah Bojong Kabupaten. Coba coba melalui digitalisasi akta melalui itu diturunin coba Mas. Mohon maaf Bu, kurang terdengar suara Bu. Melaluinya enter coba. Melalui. Nah, terus di KUA-nya diturunin. Nah, coba KUA-nya urusan agama kepanjangannya. Ya udah gini nggak apa-apa. Spasinya nanti diatur ya Mas. Oh gitu. Lanjut bab 3. Oke. Sekarang ke kendala antisipasi. Apa kendalanya Mas Apri kemarin? Terkait ini Bu, kepahaman pegawai mengenai teknis scan Bu. Jadi kan kebetulan di sini terkait operator layanan kan sudah agak berumur ya Bu, mohon maaf. Jadi terkait pengisian spreadsheet itu agak susah. Akhirnya saya inisiasi dan mendapat masukan untuk menggunakan Google Form Bu, yang nantinya masuk langsung ke Google Spreadsheet-nya gitu Bu. Jadi kalau karena lewatnya HP, kalau Google Spreadsheet langsung kan susah ya Bu, kecil banget gitu. Kalau pakai Google Form itu jadi nanti otomatis masuk ke spreadsheet-nya itu Bu. Pengisian melalui HP-nya melalui Google Form. Tadi digitalisasi apa Mas Apri? Akta nikah Bu, tahun 1980. Untuk target di aktualisasi ini hanya 1 tahun Bu, di 1980. Berapa berapa berkas, berapa dokumen? 400 berapa ya Mas? 400-an lebih sedikit Bu, 413 kalau nggak salah. Udah semuanya ya, seluruhnya Iya, di sudah. Iya. 1980 ya. Itu kan Harus bisa saya di spreadsheet-nya mulai dari nama, kemudian lengkap Bu. Jadi ada fotonya ya. juga, ada data secara lengkap, nggak hanya nama istri atau suaminya saja, tapi mulai dari alamat juga saya taruh di situ. Takutnya Ada. tulisannya kurang jelas di fotonya, jadi di Ya. kolomnya juga ditambahin itu semua Bu. Plus scan dari Iya, akta nikahnya ya. iya. Scan-nya Mas tapi Apri dibantu bukan bentuk gimana? PDF Bu, pakainya foto. Karena kalau PDF Oh, pakai HP itu malah jadinya di ini nggak jelas Bu. Dan filenya lebih besar. Jadi belum ada ketika mesin scan karena ya di ya KUA-nya. Bu, karena buku akta nikah itu kan sudah dijilid 2 lembar, itu kan terlalu besar kalau kalau satu kali scan ya Bu. Kalau pakai foto itu
Zoom itu masih lebih kelihatan. Tapi kalau PDF di Zoom itu nanti hasilnya pecah gitu. Di sisi lain, eh, alat scannernya di sini karena bukan KUA revitalisasi, belum ada alat scanner yang berdiri, Bu. Hanya ada yang kayak scan fotokopi gitu. Jadi kalau untuk satu buku akta nikah, satu lembar akta nikah itu nggak muat. Kalau mungkin KUA revitalisasi mereka punya alat yang berdiri, jadi pakai PDF scanner itu bisa, Bu. Karena di sini belum ada, jadi masih manual pakai HP masing-masing. Iya. Tapi sayang juga ya. Iya, Bu, sebenarnya Iya. Lumayan soalnya kita perlu apa namanya butuh tenaga juga kan untuk iya. itu, untuk melakukan foto itu. Ya sudah nggak apa-apa, barangkali nanti ke depan bisa lebih ini ya, eh, sarprasnya lebih memadai, bisa Iya, Bu. dilakukan dengan lebih baik. Ya. Siapa yang bantuin Mas Apri dengan Kebetulan sekian ratus dokumen? ini Bu 4 orang dari operator layanan. Kebetulan kan mereka juga baru diangkat P3K kemarin dan terkait pelayanan kan sudah ada maksudnya sembari pelayanan kalau lagi senggang waktunya mereka mulai scan gitu. Cuman kadang kendalanya juga ketika input sering typo Bu, salah nulis. Akhirnya saya harus selalu memantau di Google Spreadsheet-nya barangkali ada salah tulisan langsung saya ganti di situ. Oke, kemudian RTL-nya Mas. Tidak lanjut. Terus juga ini Bu, karena kendalanya karena mungkin ini tugas aktualisasi saya, jadi mereka menganggap hal ini bukan menjadi tanggung jawab bersama, Bu, tapi fokus ke saya sendiri. Walaupun sebenarnya kan di sini sudah ada ini ya, Bu, surat edaran dari Bimas Islam terkait pelaksanaan digitalisasi arsip. Salah satunya itu arsip akta nikah. Jadi sebenarnya kalau memang nanti ada tindak lanjutnya, saya mau minta tolong ke Kepala KUA untuk membuat surat tugas gitu, Bu. Jadi nanti ada kayak eh, susunan petugas untuk digitalisasi ini. Kalau menurut saya harusnya kemarin itu ya Mm-mm. Mas Apri di awal di perencanaan kegiatan itu sudah koordinasi dengan Kepala KUA untuk memberikan penugasan kepada teman-teman P3K itu untuk membantu proyeknya inovasinya Mas Apri ini, Mm-mm. bukan nanti RTL harusnya ya, tapi Iya, iya. karena sudah lewat Mm-mm. ya sudah nggak apa-apa, itu nanti Mm-mm. dimasukkan dalam RTL. Oke, siap, siap. Oke, terus sekarang ke ini ya, bab 4. Ya, rekomendasinya. Rekomendasinya belum saya buat yang untuk bagi KUA gitu, bagi kepala dan bagi pegawai. Ya, Nanti nanti di manage ulang ya, nih. disusun kembali supaya apa? Oh, orang bisa membaca. Oh, ini ada ya rekomendasi buat saya. Apa sih rekomendasinya? Harus ngapain gitu. Itu ya, Mas. Nih, siap, Bu. Oke, cukup buat Mas Apri. Oke, terima kasih, Bu. Berikutnya. Mohon maaf, Bu, saya izin ke belakang ya, Bu ya. Ya, silakan. Calon guru apa Mbak Anggita? Suaramu nggak kedengaran, Mbak. Ya. Vicky tulisannya gitu apa pakai Q? Bentar ya. Optimalisasi media pembelajaran berbasis digital.
Kembali evaluasi hitung zakat. Sesuai harus dilakukan. Ya udah, nggak apa-apa deh Mbak kayak gini. Dan kalau untuknya di enter malah nggak cukup ya, di bawah terlalu panjang. Oke, lanjut ke bab 3 Mbak. Sebentar, coba naik dikit. Coba naik di cover tadi. Turun, scroll ke bawah. Oh, golongan 3 angkatan. Coba scroll lagi ke atas, Mbak. Ke atas dikit. Oh ya. Ya. Lanjut ke bab 3 ya. Oke, capaian, matriknya. Ya. Oke, ini sesuai dengan rancangan ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang sambil ke kendala antisipasi, Bang kita cerita apa kendala pada saat aktualisasi. Karena ini Saya nggak dengar suaranya Mbak Anggita. kendalanya karena menggunakan aplikasi atau mengaplikasikan sesuatu. Jadi ada anak-anak itu yang tidak memiliki HP karena faktor ada yang karena rusak, ada yang karena memang tidak memiliki, dan sebagian juga karena ada yang anak pondok tidak boleh bawa HP. Jadi saya menerapkan pembelajaran berkelompok di mana anak-anak yang tidak memiliki HP itu berkelompok dengan anak-anak yang memiliki HP. Jadi mereka bisa menggunakan satu device untuk dua atau untuk bersama begitu Bu. Dan untuk kegiatan evaluasinya juga demikian karena menggunakan Google Form. Jadi guru mendampinginya untuk anak-anak semua dalam pembelajaran itu, dan yang tidak memiliki HP bisa meminjam temannya. Seperti itu Bu. Oke, terus ada lagi? Rencana tindak lanjutnya mana, Mbak? Bagaimana Bu? RTL, rencana tindak lanjut. Oke. Sekarang ke di bab 4. Ini kamu spasinya berapa, Mbak? Spasinya? Ini 1,5 ya. Tapi yang di atas kok kelihatan rapat gitu ya. Ini pakai Arial ya? Iya, pakai Arial. Semua Arial ya, Mbak? Iya, Bu. Oke. Baik, lanjut ke bab 4-nya. Rekomendasi ya. Oke. Tuh, lihat spasimu yang bawah itu masih 1 tuh kayaknya tuh rekomendasi itu. Kalau 1,5 tuh kayak yang di atas itu. Nanti di ini ya, di apa perbaiki. Baik, cukup buat Mbak Anggi. Berikutnya. Mbak Alia.
Nggih, mohon izin Ibu, apa sudah terlihat? Ya. Nggih. Optimalisasi penggunaan. Itu kenapa harus italik, Mbak? Itu nanti nggak usah italik ya. Nggih, Bu. Yang Penggunaan media judulnya ini nggih. sosial, ya. Media sosial melalui, coba di enter Mbak Alia. Infografis layanan, D-nya di enter. Ya, kayak gitu ya. Memang Nggih. jalannya. Oke, lanjut ke bab 3 capaian, Mbak. Ya, bentar ya. Iya, tapi sebentar. Ini ya, Mbak. Oh, oke, berarti nanti kan. Ke matriksnya, Mbak. Bentar. Ini, ya, lanjut. Itu apanya, Mbak? Linknya? Nggih, saya taruh link di situ dan saya lampirkan di bawah, Bu. Iya. Ini udah bener, hanya jangan semuanya terlampir, jangan semuanya link ya. Kalau bisa Mbak Alia Oh, nggih. ada sampel misalkan sedang koordinasi dengan mentornya, ada fotonya misalkan taruh di situ. Gitu. Jadi kalau misalkan banyak sekali dokumen foto-foto, tidak harus semuanya, tetapi paling tidak di matriks capaian kita ini ada berwarna ya. Artinya ada berwarna, oh ada kegiatan yang langsung bisa dilihat oleh penguji. Jadi penguji itu nggak harus melihat ke lampiran-lampiran gitu. Gitu ya Mbak Alia ya. Nggih. Nggih, baik Ibu. Nggih. Hanya sampel-sampel barangkali ada yang perlu ada screenshot dokumen atau ada foto kegiatan atau apa gitu. Satu-satu gitu aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke kendalanya Mbak Alia apa pada saat aktualisasi. Ada kendala apa Mbak? Nggih, baik Ibu. Enggak, pada saat Mbak Alia aktualisasi ada kendala apa? Nggih. Kemarin itu untuk kendala terbesarnya itu di medianya Ibu yang nggih. Terus gimana? Nggih. Solusinya gimana? Suara saya masuk Ibu. Ngapunten. Masuk. Nggih. Solusinya kemarin saya diskusi kali jenengan dan juga mentor saya itu apabila diganti ke media sosial seperti apa. Ternyata nggak bisa diganti ke media sosial, jadi saya menggunakan Instagram dan TikTok. Karena sampai sekarang websitenya juga masih belum bisa diakses Ibu. Gitu. Oke. Jadi Kemudian untuk ini kan di Kemenak ya, nggih, Mbak Alia di Kemenak ya. nggih. Iya, Bu. Terus perkembangannya gimana untuk IG dan TikToknya? Untuk IG-nya sudah ada akun sebelumnya atau Mbak Alia membuat baru? Sudah ada akun sebelumnya, Ibu. Jadi saya menambah konten yang belum ada sebelumnya. Ya, oke. Terus adakah tambahan insight-nya gimana? Nggih, kemarin sudah saya
analisis untuk insight-nya terjadi penambahan followers, kemudian ada interaksi juga berupa komen, like, share, seperti itu. Oke. Sekarang RTL. Ya, di bab 4 penutup kesimpulan rekomendasi. Jangan lupa ya, adik-adik kalau misalkan nempel link di matriks capaian, pastikan bahwa link tersebut itu bisa diakses oleh penguji ya. Jadi aksesnya jangan dibatasi ya pada settingan ininya ya. Oke, cukup buat Mbak Alia. Dilanjutkan untuk Oke, baik, terima pembuatan kasih. bahan paparan ya Mbak. Oke, terima kasih. Berikutnya. Saya gitu. Mbak siapa? Mbak Amanda atau siapa? Sama Mbak. Sampun terlihat belum Ibu? Iya, udah ini tapi lama nggak muncul. Coba di stop share dulu, kemudian di share ulang. Ya. Guru Bahasa Jawa, optimalisasi media kartu carakan aksara Jawa berbasis Canva untuk meningkatkan pemahaman siswa. Ya udah nggak apa-apa deh. Dia barangkali buka aplikasi nanti. Mbak Amanda, kalau yang berbasis Canva-nya itu naik ke atas, cukup nggak? Itu 14 ya. Iya, saya tak kasih aura satu. Nggak cukup, Bu. Coba jadikan 13. Terus masih belum. marginmu tambahin Mbak, coba margin kiri kanannya. 12 aja Bu, nggak apa-apa. Bisa. D-nya enter. Nah, sekarang ke bab capaian Mbak, bab 3. Bukan mic ya, mic beda. Iya. Nanti kan dipasangnya di ya.
Ya. Oke, langsung ke kendala antisipasi. Mbak Amanda, ada kendala apa? Iya Bu, untuk yang kegiatan pertama yaitu melakukan identifikasi awal itu sebagian siswa kan belum memahami materi aksara Jawa. Nah, ketika disuruh untuk mengerjakan soal itu mereka takut Bu kalau, aduh Bu kalau nilainya jelek bagaimana seperti itu. Terus saya dengan memberikan solusi dengan menjelaskan pemahaman bahwa ini hanya untuk mengukur kemampuan awal saja seperti itu. Terus untuk yang kegiatan ketiga itu memang di madrasah kami itu belum menyediakan proyektor di setiap kelas, Bu. Jadi ketika saya melaksanakan sosialisasi menggunakan proyektor itu saya memasang sendiri, mencari proyektor sendiri seperti itu. Jadi belum tersedia di per kelas. Terus untuk kegiatan yang keempat itu melaksanakan pembelajarannya karena pembelajaran saya berbasis permainan, jadi suasana kelas itu memang fokus ke pembelajaran tapi gaduh gitu loh Bu, ramai. Nah sehingga saya menerapkan yang memberikan penjelasan untuk jangan ramai-ramai seperti itu. Itu saja Bu kendala dan solusi saya. Oke, lanjut ke FTL. Ya, sekarang ke keempatnya. Ya, rekomendasi. Oke. Baik, cukup buat Mbak Amanda. Adik-adik semuanya perlu saya sampaikan, ini saya tidak melihat ya pernak-perniknya. Pernak-pernik itu apa? Seperti kata pengantar, kemudian di halaman pengesahan halaman ini. Tapi adik-adik silakan dicek kembali ya. Kayak kemarin saya menguji di angkatan 54, itu di kata pengantarnya itu malah bukan nama coachnya yang di sana ya, bukan nama mentornya gitu ya. Mungkin dia ngopi tapi lupa mengganti gitu secara nggak sengaja sih. Maka adik-adik nanti silakan dicek kembali ya. Cek kembali apakah di misalkan buat kata pengantar itu sudah sesuai dengan nama-nama coach, mentornya gitu ya, kepala penak misalkan, dan uji ya kalau adik-adik mau menyertakan uji di kata pengantar itu. Baik, berikutnya siapa silakan. Saya Bu. Silakan Mas Anwar. Organisasi penggerak media sosial dalam publikasi pelayanan di KUA Simo Kabupaten Boyolali ya Mas. Oke Bu, siap. Masih kabupaten. Ya. Sekarang ke bab 3 langsung capaian Mas. Oke, sudah sesuai. Sekarang cerita di kendalanya, Mas Anwar. Kendala kemarin itu Bu yang di waktu jangkauan postingan Instagram masyarakat belum banyak mengikuti Instagram KUA Simo. Jadi untuk antisipasinya berkolaborasi dengan penyuluh agama dan juga pihak Kecamatan Simo untuk memberikan eh, jangkauan lebih banyak kepada masyarakat, Bu. Mbak ceritakan itu ya, poin nomor 4 itu ya. Iya, Bu. Oke. Jalan tindak lanjut sudah. Kemudian di bab 4 terakhir.
Rekomendasinya nanti di manage ulang ya Mas ya. Ditujukan buat siapa ya. Iya, Bu, siap. Cukup buat Mas Anwar. Iya, Dilanjutkan Bu. nanti bahan Terima paparan kasih. plus merubah di rekomendasi ya. Baik, Bu. Oke, silakan berikutnya. Yang belum siapa saja? Masih ada berapa Saya orang? gitu. Oke, Mbak Anggun. Apa sudah terlihat, Ibu? Iya. Iya. Digitalisasi layanan informasi melalui media Google Site di Madrasah Community kelas 3 Karanganyar. Oke. Tiga capaian ya, Mbak? Oke. Oke, ke matriksnya. Ya, oke, sekarang kendala. Kendalanya Mbak Kendalanya Anggun. Pak. sewaktu sosialisasi itu melalui pesan di grup WhatsApp Matan, tetapi awalnya sudah semua kelas sudah saya kirim secara hampir bersamaan, tetapi di hari besoknya itu anak-anak bilang kalau tidak terbaca Ibu, jadi tidak ada pesan masuk ke grup mereka dari saya, sehingga di beberapa hari kemudian saya kirim ulang kembali link dari layanan informasi tersebut untuk mereka akses. Selain itu, di kegiatan terakhir keenam, di mana saya memberikan link untuk survei juga, itu mengalami kendala siswa itu respon untuk menjawabnya itu membutuhkan waktu yang lama, Bu. Jadi hingga tadi pagi saja saya cek itu baru 35 siswa yang baru menjawab dari 99 siswa. Seperti Belum itu, ada Bu. 50% ya. J. Untuk itu nanti akan saya jadwalkan masuk ke kelas mereka supaya bisa menjawab atau merespon survei tersebut lebih cepat secara bersamaan, ngoten, Bu. Tapi belum dilakukan ya sama Mbak Anggun ya. Untuk yang survei niki belum, Bu. Masih ada waktu di pekan ini? J, insya Allah besok, Bu. Oh ya udah. Oke, setelah Selain itu ke RTL ya. Ini lanjut debat. Anda ya. Cukup buat Mbak. Ya, udah cukup Mbak. Masih ada lagi yang belum? Ibu, saya belum. Ya udah Mas Agung dulu, silakan. Izin share screen ya, Bu. Yuk. Maaf, ini saya memakai HP karena di laptop saya itu ada masalah di kamera. Sudah muncul, Bu?
Ya, implementasi layanan digital melalui penyediaan website. Penyediaan ya, Mas ya. Nggih. Urusan agama kabupaten. Melaluinya diturunin, Mas, Kak. Oh, tapi nggak bisa edit kamu di situ, oh, ya. Nggih. Nanti Kan nanti saya edit gitu. melalui ya. Jadi implementasi layanan digital melalui penyediaan website di kantor urusan agama apa itu? Kali apa? Oh, Jambi. Kali Jambi, Nggih. Kabupaten Seragen. Itu jadi 3 baris ya. Jadi 3 baris, nggih, siap. Oke, lanjut ke bab 3, Mas. Matriknya mana? Bukti dukungnya, bukti fisiknya di bawah itu ya. Nggih, di bawah saya. Oke. Lanjut. Kendalanya apa, Mas Agung? Untuk kendalanya yang pasti adalah yang di biaya ya Bu. Kan untuk berlangganan hosting buat website itu kan ada hostingnya itu. Itu berlangganan per tahunnya itu 400.000 kalau nggak salah. Terus kemarin gimana? Kamu pakai biaya dari mana? Saya sudah konsultasi dengan Bapak Kepala gitu, Bapak Mentor itu. Ternyata di uang operasional itu nggak bisa untuk membiayai, ya terpaksa untuk memakai dana pribadi saya sendiri. Jadi, saya usahakan nanti konsultasi lagi sama Bapak Kepala nanti untuk ini demi keberlanjutan untuk tahun depan gitu. Berarti saya kalau bisa minta bantuan untuk Bapak Kepala untuk membiayai biaya hosting ini. Itu berapa lama? 1 tahun? Iya, 1 tahun. Berarti kemarin Mas Agung udah berlangganan untuk 1 tahun ya? Nggak ada yang memang harus tahunan gitu ya, Mas ya? Iya, per tahun itu Bu. Dan terkait untuk website itu ya Bu ya. Untuk saya membuatnya itu websitenya statis tanpa database. Jadi itu kalau kan mentor saya disuruh untuk membuat contoh nih, ya. Untuk contohnya kayak websitenya ini saya buat ya. Itu contohnya yang diberikan pada mentor itu tanpa database itu Bu. Jadi tidak ada kayak mengirim kegiatan-kegiatan di dalam website. Jadi Tidak gini, ada. Kementerian Agama di KUA itu sebetulnya kalaupun Mas Agung membuat website itu bukan website resmi apa namanya akun kemenak.go.id ya kan, hanya internal untuk di KUA saja. Dan itu sebetulnya tidak sekarang kan harus melalui paling tidak di eselon 3 ya. Karena memang kita tersentral gitu ya untuk website pakai akun kemenak.go.id. Nah, jadi kalau misalkan mau di manage, dikelola untuk di KUA sendiri itu ini saya tidak tahu ya nanti ke depannya itu tim HDI-nya kita itu di Kemenak itu akan seperti apa regulasinya gitu ya Mas ya. Tapi nggak masalah ya ini karena memang kita sudah project sudah dilakukan ya silakan saja. Kalaupun nanti tidak apa namanya harus berkoordinasi dengan apa namanya teman-teman tim dari Kemenak Kabupaten ya, maka mungkin di tingkat KUA barangkali nanti Mas Agung bisa berdiskusi ataupun mungkin bisa melalui cara yang lain ya.
Nggih. Jadi peningkatan layanan melalui penyebaran informasi dengan pemanfaatan media sosial yang lainnya. Gitu barangkali ya Mas ya. Nggih. Kemudian itu apa Mas? Kok ada subbab penutup, terus di bawahnya simpulan, di bawah simpulan itu apa? Poin-poin apa? Capaian aktualisasi, Terus? kinerja yang dicapai, habituasi nilai berakhlak, terus dampak. Enggak usah. Nggak Bab usah gitu. 2, enggak. Bab 2 itu isinya cuma 2 aja, simpulan dan rekomendasi. Oh, oke, siap. Ya, nah rekomendasi ditujukan buat siapa, bagi siapa gitu ya. Nggih. Oke, di manage ulang Nggih. ya Mas Agung ya. Nggih. Siap, Bu. Baik, berikutnya. Ibu, mohon maaf, izin jika nanti bimbingan secara online bagaimana Bu? Soalnya ini terkendala kemarin setelah menyelesaikan laporan mingguan ke-4, laptopnya itu bermasalah dan masih diservis. Jadi belum bisa menyelesaikan laporan aktualisasinya. Mbak Atika belum menyusun dokumen AA-nya. Sebenarnya sudah, tapi belum selesai. Kemarin keburu laptopnya rusak dan masih diservis. Katanya masih jadinya kemungkinan nanti siang, Bu. Tapi untuk laporan mingguan sudah terselesaikan semua. Ya udah tidak apa-apa. Nanti silahkan ini segera ya Mbak, karena pekan depan Mbak Atika sudah ada DDK ya. Nah tadi Mbak Atika sudah mendengarkan juga kan bagaimana harus template untuk LA-nya ya, disesuaikan saja masukan untuk seperti teman-teman yang lainnya. Gitu ya Mbak. Oke Bu. Ya, baik. Berikutnya ada lagi yang belum? Sudah semuanya ya. Nah, jika sudah semuanya, adik-adik saya ingin menjelaskan terkait bagaimana persiapan adik-adik pada saat seminar nanti. Yang pertama, seminar nanti diselenggarakan secara klasikal ya di BDK Semarang, hanya untuk mentor tetap secara online ya, daring ya. Sehingga adik-adik nanti perlu perangkat ya. Mau pakai perangkatnya siapa yang digunakan ya, cukup satu laptop saja barangkali, atau 1-2 laptop, satu untuk cadangan, sehingga file adik-adik semuanya dikumpulkan dalam satu perangkat tersebut supaya untuk efisiensi waktu ya. Jadi tidak satu orang satu laptop colok-colok itu habis waktunya ya. Tuh, untuk efisiensi waktu. Nah, karena mentor masih secara daring, maka tetap nanti pada saat seminar kita akan join ke Zoom ya. Tetap join Zoom supaya nanti mentor juga bisa mengikuti jalannya seminar. Seperti itu. Nah, yang kedua, adik-adik pada saat datang ke sini, ketika misalkan besoknya ya pelaksanaan atau jadwal seminarnya malam, jika memungkinkan, ya insya Allah memungkinkan sih, adik-adik sudah mulai cek and recheck di ruang tempat seminar ya, sesuai dengan ruangan yang nanti akan ditentukan oleh panitia. Dilihat ruangannya, orientasi ruangan, kemudian connect ya ke LCD, apakah sudah dicoba, kemudian dicoba itu artinya misalkan adik-adik ada yang insert video atau apa, dicoba sekalian ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, pelaksanaan seminar laporan itu kurang lebih sama ya seperti seminar rancangan aktualisasi kemarin. Jadi presentasi silakan di manage ya, presentasinya maksimal 5 menit saja ya, presentasi nggak usah terlalu lama ya. Jadi ketika adik-adik menjelaskan pertama memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan judul, sudah tidak perlu lagi bercerita terkait dengan latar belakang ya, tapi langsung saja ya, mengambil isu ini, kemudian dengan kegiatan-kegiatan ini dan capaiannya seperti ini. Itu ya. Oke, bisa dipahami kan? Nah, berikutnya yang keempat.
Bahan tayang atau bahan paparan adik-adik pada saat seminar nanti, ketika kemarin pada saat rancangan itu sudah membuat itu dilanjutkan tidak apa-apa. Hanya nanti judulnya tentu diganti ya. Sudah bukan seminar rancangan tapi laporan. Nah, jika kemarin adik-adik membuatnya itu misal apa namanya kegiatan kayak Mas Agung, kegiatannya ada 5 misalkan. Di rancangan kemarin Mas Agung sudah membuat 5 slide ya untuk kegiatan ya. Artinya satu kegiatan satu slide, satu kegiatan satu slide. Nah, maka besok pada saat seminar laporan, adik-adik pakai slide yang itu aja tetap nggak apa-apa ya. Tinggal menambahkan tadi bukti dukungnya. Misalkan di perencanaan kegiatan 1, bukti dukungnya ada foto atau dokumentasi, koordinasi, konsultasi dengan mentor. Itu aja di-insert di sana. Ada link yang perlu dilihat. Linknya di Tetapi kalau terkait dengan apa namanya kebermanfaatan ya, kebermanfaatan dari inovasi adik-adik itu bobotnya cukup banyak ya, sekitar berapa ya, 20% apa ya, bobotnya paling banyak. Kemudian kegiatan-kegiatannya apa? Terus yang ketiga itu adalah teknik komunikasi. Teknik komunikasi tetap menjadi bagian atau instrumen penilaian yang penting. Sehingga saya sarankan kepada adik-adik semuanya dalam mempresentasikan laporan aktualisasinya jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu itu artinya itu kita itu nggak yakin dengan apa yang kita presentasikan. Tetapi adik-adik harus percaya diri, harus meyakinkan ya di depan penguji untuk mempresentasikan laporan bahwa kita ini sudah memang melaksanakan, mengaktualisasikan. Gitu ya. Ditambah ketika ada pertanyaan dari penguji, kita bisa menjawab dengan baik ya, dengan bahasa yang jelas dan tegas ya. Jangan apa ya. Itu kayak kita nggak aktualisasi saja ya, nggak ngerti. Tapi kita paham ya terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Itu menjadi satu poin untuk teknik penilaian pada teknik komunikasi. Jadi itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk persiapan adik-adik. Jangan lupa Mas Agung rambutmu wis dawa nanti dipotong ya 1 senti yang cowok-cowok ya. Dipersiapkan apa perbekalannya untuk ke Baridiklat Keagamaan Semarang. Jangan lupa juga adik-adik dijaga kesehatannya ya karena nanti barangkali ada kegiatan fisik ya didampingi oleh bapak-bapak TNI dan Polri. Silakan disiapkan kalau perlu vitamin dibawa vitaminnya ya karena sekarang lagi hujan-hujan mungkin bawa jaket biar nggak dingin gitu ya. Gitu. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan sampai di izin sini. tanya nggak Bu, Ya, silakan jika ada untuk pertanyaan. urutan maju untuk presentasi saat seminar laporan gimana Bu? Apa sama dengan kemarin? Boleh diatur saja untuk teman-temannya urutannya siapa ya, terus nanti diberikan ke moderator. Jadi gini adik-adik, ini saya sampaikan ya. Di pekan besok itu saya ikut ada kegiatan pelatihan di Denpasar ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, mohon izin saya juga tidak bisa mendampingi adik-adik ya pada saat seminar besok. Jadi moderatornya nanti mungkin ditugaskan ke teman yang lainnya, tetapi saya tetap support ya buat adik-adik semuanya. Silahkan diikuti apa pengujinya kemarin siapa? Bu Bu Uun oh ya. Oh ya. Masukan yang menjadi catatan dari penguji kemarin eh, saya harapkan adik-adik sudah mengakomodir semua ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi.
Saya Ibu. Oke, silakan Mbak Amanda. Ngapunten Bu. Sebentar. Sebelum ke Mbak Amanda, tadi Mas yang website tadi siapa? Mas Agung ya? Atau Mbak? Salah. Yang Wonogiri. Siapa tadi? Mbak siapa? Saya dan Mbak Anggita Ibu. Mbak Alia? Nggih, saya dan Mbak Anggita. Sama Mbak Anggita ya. Ya, kalau nggak salah kemarin masukan dari Bu Uun eh, untuk website dialihkan ya. Nggih, iya Ibu. Tadi tadi di judul sudah ini ya, sudah berubah atau belum Mbak? Atau masih ini website? Sudah Ibu, sudah media sosial. Oh ya, media sosial ya. Mbak Anggita juga sama. Saya Nggak kedengaran suaramu Mbak Anggita. saya Mbak Anggita pakai headset kah? Enggak. Ya sudah, pokoknya ini adik-adik ya, silakan disesuaikan dengan arahan dan masukan dari penguji kemarin ya. Nanti siapa tahu barangkali saat ujian menjadi tagihan ya. Oke, silakan Mbak Amanda mau tanya apa? Bu mau tanya, teman-teman yang sudah klasikal itu katanya pada saat pemaparan materi itu menampilkan video pelaksanaan aktualisasi. Itu diwajibkan membuat video apa cuman kalau ada yang membuat aja gitu gitu? Tidak. Jadi gini, kalau dulu bimbingan saya tidak meminta peserta untuk membuat PPT, tetapi saya meminta mereka membuat video, gitu ya, membuat video. Jadi presentasi laporan itu menggunakan video. Di dalam video tersebut lengkap dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaannya sampai ke evaluasinya menggunakan Google Form atau ada testimoni, wawancara dengan user dan sebagainya. Tetapi untuk sekarang ini karena kita laksarnya demikian banyak, saya tidak menyarankan memakai video ya. Soalnya kadang ada terkendala teknis, videonya nggak bisa diputar, malah sementara kita pelaksanaannya serba cepat ya adik-adik ya. Jadi cukup dengan PPT saja ya. Cukup dengan bahan tayang PowerPoint atau Canva itu tidak masalah. Ketika di dalamnya adik-adik misalkan ingin menampilkan barangkali, Bu, saya mau wawancara kepala saya, Bu, saya mau wawancara guru, siswa gitu, di apa namanya diselipkan gitu ya. Mungkin adik-adik bisa menampilkan itu kalau memang itu durasinya pendek ya dan bisa langsung klik di eh, bahan tayang kita ya di sana itu silahkan saja. Tapi kalau harus apa namanya memerlukan proses yang lama itu nggak usah ya, kecuali nanti di akhir pada saat penguji ingin melihat, coba Mbak silakan mana buktinya gitu ya, misalkan seperti itu ya adik-adik disiapkan. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan karena ya adik-adik ini eh, secara klasikal dan mudah-mudahan nanti pengujinya itu juga bisa hadir secara klasikal karena kita pakai perangkat satu orang maka apa namanya kemungkinan bukti-bukti fisik yang adik-adik punya itu ada di laptop masing-masing, iya kan? Nah, pada saat penguji kadang itu anu random. Belum. Oh iya ya, tak uploadin nanti. Nah, Pak. Terus pada saat sampai mana tadi? Pada saat penguji terkadang mana Mbak ini buktinya kalau sudah melakukan ini misalkan ya. Adik-adik cukup menyediakan itu disiapkan di HP masing-masing nggak apa-apa. Jadi beberapa kali seminar laporan itu penguji ada meminta bukti. Terus karena ini bukan laptop kita jadi tidak ada di laptop situ yang bisa langsung tampil kan. Maka kita tunjukkan yang di HP itu tidak apa-apa. Yang penting kita sudah ready dengan
bukti pelaksanaan kegiatan kita, gitu ya. Jadi video nggak harus Mbak, cuman PPT aja tidak apa-apa, nggak masalah. Ya, ada lagi adik-adik silakan. Jika dirasa sudah cukup, nanti kalau misalkan ada di pertengahan, barangkali adik-adik perlu apa namanya, ada yang ditanyakan. Sebentar, tanda tangannya nanti gimana ya? Karena saya nggak ada, dan adik-adik harus segera ditanda tangan. Saya pernah ngirim tanda tangan saya belum? Belum, Bu. Belum ya. Ya udah nanti saya kasih scan tanda tangan saya saja ya. Soalnya adik-adik di sana nanti harus segera ditanda tangan, terus ditanda tangan oleh Bapak Kepala. Atau kalau tidak, udah nanti gampang lah. Saya kirim scan juga nggak apa-apa ya. Oke, baik adik-adik. Jika sudah tidak ada lagi, cukup jelas semuanya ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang, silahkan kita ngobrol di via grup ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Semoga coaching kita di pagi hari ini bisa membawa manfaat dan apa namanya menambah pengayaan adik-adik semuanya untuk mempersiapkan seminar laporan aktualisasi. Semoga adik-adik semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan seminar nanti, diberikan kesehatan tentunya ya, sehingga kita bisa melaksanakan melalui semuanya dengan baik dan lancar atas ridhonya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan adik-adik ya. Kita cukupkan coaching kita di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa jika ada yang belum sesuai tadi ditambahkan ya. Kemudian dipersiapkan untuk bahan tayangnya ya. Oke, selamat sukses selalu buat semuanya. Kita akhiri pembelajaran kita di pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yes. Bu.